Sepotong Kisah Dunia. Sebuah kisah nyata dari Australia tahun 1932. Ladang, luka dan burung yang datang tanpa diundang. Angin gurun bertiup lembut di atas padang gersang Australia Barat, menyapu permukaan tanah yang retak oleh panas dan kesendirian. Di bawah langit yang tak berawan dan matahari yang membakar siang tanpa ampun, hamparan ladang membentang sejauh mata memandang. Ini bukan ladang biasa, ini adalah tanah harapan. Hadiah dari pemerintah untuk mereka yang telah berjuang dalam api dan darah Perang Dunia Pertama. Tanah ini adalah janji akan awal yang baru. Para veteran datang dengan tangan kasar dan mata yang pernah melihat terlalu banyak luka. Mereka datang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pemula. Belajar menanam gandum di tanah yang tak bersahabat. Menaklukkan bukan musuh, melainkan musim. Mereka menyemai bukan hanya benih, tapi juga sisa-sisa keyakinan bahwa hidup layak diperjuangkan sekali lagi. Namun, harapan tak tumbuh semudah biji. Di tengah gemuruh depresi besar yang melanda dunia, harga hasil panen jatuh lebih cepat daripada hujan yang tak kunjung turun. Ladang yang ditanami dengan doa dan peluh hanya menghasilkan kegelisahan. Tanah yang dijanjikan sebagai penyembuh luka, kini seperti luka itu sendiri. Kering, keras, dan seolah menolak untuk memberi. Lalu datanglah mereka. Bukan musuh dalam bayangan, bukan perampok dari utara, bukan wabah penyakit yang diam-diam menyebar. Mereka datang dari tengah benua, dari pedalaman yang jauh, dalam kawanan yang mengejutkan. Burung-burung raksasa tak bersayap sejati, tinggi dan cepat, burung emu, penjaga purba gurun Australia. Dalam ribuan jumlahnya, mereka menyerbu ladang gandum, tak berniat jahat, hanya mencari apa yang alam tak lagi sediakan, air, makanan, maupun kehidupan. Bagi burung-burung itu, ladang hijau yang luas adalah pesta surgawi. Bagi para petani, ini adalah malapetaka. Gandum diinjak, dimakan, dan dihancurkan. Pagar-pagar tumbang. Dari celahnya, kelinci liar ikut masuk, melanjutkan kehancuran hingga tak tersisa satu sudut pun yang utuh. Dalam waktu yang singkat, kerja keras berbulan-bulan berubah menjadi jejak kaki dan rumput patah. Tak ada yang bisa menghentikan emu. Mereka terlalu banyak, terlalu cepat, dikejar mustahil, dibasmi, tak sanggup. Maka para petani, dengan sisa keyakinan yang mereka miliki, mengangkat suara ke langit birokrasi. Mereka meminta pertolongan, tapi bukan kepada tetangga, bukan kepada ilmuwan. Mereka mengetuk pintu kekuasaan tertinggi, pemerintah federal. Dan di sanalah, di tengah ironi yang belum disadari sepenuhnya, sebuah babak baru terbuka dalam sejarah Australia. Sebuah keputusan sederhana yang akan mengubah semuanya. Pemerintah, dengan ketegasan yang sama ini digunakan untuk menjaga perbatasan negara, memutuskan untuk mengirim tentara untuk menghadapi kawanan burung. Maka tirai pun terbuka, dan drama yang tak pernah ditulis oleh naskah perang manapun di dunia akan segera dimulai. Sebuah perang yang tidak biasa antara manusia dan alam, antara peluru dan bulu, antara logika kekuasaan dan kekuatan ke tangan alam. Sebuah perang yang akan dikenang bukan karena siapa yang menang, tetapi karena apa yang bisa kita pelajari setelah kalah. Bulan November 1932. Di dataran luas Australia Barat, matahari menggantung tanpa belas kasihan di langit, membakar ladang yang telah lama kehilangan senyum panen. Tapi bukan itu yang membuat udara terasa berat, melainkan kehadiran pasukan militer di tanah pertanian. Di antara tiupan angin dan gesekan ilalang, berdiri sepasukan kecil dengan wajah serius dan tangan memegang senapan mesin. Pemerintah, melalui Menteri Pertahanan George Pearce, telah menjawab seruan para petani dengan cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Mengirim tentara untuk menghadapi burung emu. Dipimpin oleh Mayor G.P.W. Meredith dari Royal Australian Artillery, pasukan itu hanya berisi 2 tentara bersenjata, 2 senapan mesin Lewis gun, dan 10.000 peluru. Sebuah kekuatan yang dalam peperangan manusia cukup menakutkan, tapi kali ini musuh mereka bukan manusia. Mereka memulai di dekat Camp Meredith, tempat kawanan emu sering terlihat. Para tentara menunggu, mengatur posisi, membidik. Lalu mereka menarik pelatuk. Dentuman senapan memecah keheningan gurun, tapi hasilnya bukan kehancuran, melainkan kekacauan.
Burung-burung itu menyebar seperti kabut yang tertiup angin, berlari dengan kecepatan luar biasa, menghilang sebelum peluru bisa mencapai mereka. Senapan macet, tembakan meleset. Rencana manusia runtuh di hadapan naluri liar yang jauh lebih terlatih oleh alam. Hari-hari berikutnya penuh percobaan. Mereka mencoba menyergap dari berbagai arah, menyusup ke tengah kawanan, bahkan memasang senapan di atas truk untuk mengejar sambil menembak. Tapi truk berguncang hebat di medan kasar dan senapan tak bisa diarahkan tepat sasaran. Emu tetap menang. Mereka tidak hanya lolos, tetapi juga tampak bermain-main dengan upaya manusia yang terlihat begitu kaku dan lamban dibanding naluri bertahan mereka. Mayor Meredith mulai mencatat hal-hal yang sulit dipercaya oleh logika militer. Beberapa kawanan tampaknya dipimpin oleh satu emu besar yang bertindak seperti komandan, memimpin, memberi isyarat, lalu melarikan diri dengan kecepatan sempurna, diikuti oleh puluhan lainnya. Burung-burung ini tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh. Beberapa dari mereka tetap berlari, bahkan setelah terkena tembakan, seolah tubuh mereka diciptakan dari baja ringan dan keberanian purba. Media mulai meliput dengan campuran keheranan dan ejekan. Judul-judul koran bermunculan. Australia berperang melawan burung. Pasukan gagal tembus pertahanan emu. Dan Lewis Gun versus bulu. Siapa unggul? Duhnya tertawa. Tapi bagi petani dan tentara di lapangan, ini bukan bahan lelucon. Ini soal bertahan hidup. Soal ladang yang habis. Soal rasa malu dan frustrasi yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata kalah. Ketika kawanan emu terus menyerbu dan pagar-pagar yang rusak membuka jalan bagi kelinci liar, krisis pun melebar. Kelinci melahap sisa-sisa tanaman, menggali lubang-lubang di ladang, dan memperparah kehancuran. Sementara itu, gangguan terhadap habitat emu mulai berdampak ke ekosistem lain. Satwa lain mulai berpindah, predator kehilangan mangsa, dan ketidakseimbangan menyebar seperti luka terbuka yang tak diobati. Operasi militer itu, yang awalnya hanya ditujukan untuk membantu petani, kini menjadi contoh nyata dari apa yang terjadi jika manusia bertindak tanpa memahami keterkaitan alam. Mereka datang dengan peluru, tapi lupa bahwa mereka berhadapan dengan sistem kehidupan yang jauh lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Mereka melihat burung sebagai musuh, padahal burung-burung itu hanyalah bagian dari rantai yang telah lama hidup berdampingan dengan tanah ini. Dan ketika peluru demi peluru ditembakkan ke udara, ketika suara senapan hanya menjawab keheningan yang tak berubah, satu pertanyaan mulai muncul di benak banyak orang. Apa sebenarnya yang sedang diperangi di sini? Burung emu atau kesombongan manusia? Awal Desember 1932. Di balik cakrawala yang memerah, bayangan operasi militer terakhir mulai memudar. Laporan demi laporan dikirimkan ke pusat pemerintahan di Canberra. 10.000 peluru telah dilepaskan, tetapi jumlah emu yang berhasil dijatuhkan tak pernah mendekati target. Mayor Meredith dan pasukannya berdiri di antara ladang yang porak-poranda. Bukan sebagai pemenang, tapi sebagai saksi bahwa tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan senjata. Operasi dihentikan. Para tentara dikembalikan ke barak, senapan mesin dibungkus kembali dalam diam yang berat. Tidak ada upacara, tidak ada kemenangan. Hanya suara burung emu yang kembali menggema dari kejauhan. Seolah alam sedang tertawa pelan, bukan dengan mengejek, tapi dengan cara yang menyadarkan. Para petani menatap tanah mereka dengan diam yang dalam. Mereka tidak hanya kehilangan gandum, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada sistem yang seharusnya membantu mereka. Namun dari puing-puing kegagalan itu, perlahan muncul benih kebijaksanaan baru. Pemerintah mulai belajar. Mereka menyadari bahwa musuh sejati bukan burung, tetapi cara pandang manusia terhadap alam yang begitu mekanis dan sepihak. Maka pendekatan baru pun dirancang. Pagar tahan emu dibangun lebih tinggi dan lebih kuat. Tidak untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Perburuan emu dilanjutkan dalam skala kecil, bukan dengan tentara, tapi oleh petani sendiri. Diawasi dan dikendalikan demi menjaga keseimbangan. Lebih dari itu, perhatian mulai diarahkan pada penelitian dan pemahaman. Para ahli mulai mencatat pola migrasi emu, waktu mereka berpindah, rute yang mereka tempuh, dan tanda-tanda awal pergerakan kawanan. Pengetahuan ini perlahan mengubah krisis menjadi kesiapan. Petani tidak lagi hanya berharap pada kekuatan dari luar,
tapi mulai membekali diri dengan pengetahuan yang lahir dari ketekunan dan kehati-hatian. Seiring berjalannya waktu, ladang-ladang kembali ditanami. Gandum tumbuh lagi, bukan dengan kepastian, tapi dengan harapan yang kini lebih membumi. Emu tetap datang, tapi mereka tak lagi menjadi ancaman yang tak terbendung. Hubungan antara manusia dan alam mulai ditulis ulang, bukan sebagai pertempuran, melainkan sebagai upaya untuk saling memahami. Perang Emu, sebutan yang belakangan diberikan oleh masyarakat dan pers, tidak pernah dicatat sebagai perang resmi. Tapi ia hidup dalam sejarah Australia sebagai cermin, sebagai pelajaran yang terlalu berharga untuk diabaikan. Ia muncul dalam ruang kelas, dalam diskusi kebijakan, dalam kartun satir dan perbincangan santai, menjadi simbol dari kekeliruan yang berujung pada kesadaran. Kini, ketika seseorang berjalan di pedalaman Australia dan melihat sekelompok emu melintas dengan anggun, mereka mungkin akan tersenyum. Di balik burung-burung itu ada kisah tentang peluru yang tak berhasil, tentang rencana yang gagal, tapi juga tentang manusia yang akhirnya memilih untuk belajar, bukan melawan. Dan dari sana kita tahu bahwa bumi ini bukan musuh yang harus dikalahkan, tapi sahabat yang perlu didengar. Karena ketika peluru diam, alam mulai berbicara.